Baik, Shalom. Selamat bergabung kembali bersama dengan sahabat-sahabat konsep dalam acara diskusi Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran yang kedua, Cawan Lebur yang Datang. Sebelum kita memulaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan Pendeta Muda Matias Tani untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Pada sore atau petang hari ini Tuhan, kami akan belajar bersama pelajaran Sekolah Sahabat. Pelajaran yang kedua yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Muda Ari Depari. Kiranya Tuhan boleh berkati, sehingga pelajaran yang akan kami ikuti dituntun oleh Roh Kudus Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kebenaran yang baik dari pelajaran ini. Dan Roh yang sama menolong kami menghidupkannya. Berkati juga sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti. Inilah doa dan pengharapan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan pelajaran kita akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Ari Depari, yang saat ini melayani di Jemaat Batu Hijau, Sumbawa. Kami persilakan ke Pendeta Ari Depari untuk membawakan akan sedikit uraian daripada pelajaran Sekolah Sahabat. Baiklah, terima kasih Pendeta Adrian. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu gambaran secara ringkas, khususnya untuk pelajaran kita yang kedua mengenai poin-poin penting sebelum nanti kita boleh berdiskusi bersama-sama. Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua dan juga semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan baik secara live maupun tunda di platform media sosial tim konsep di waktu-waktu yang lain. Izinkan saya share screen, kita memasuki pelajaran yang kedua pada saat ini. Dan menurut saya pelajaran kita yang kedua ini secara umum tentunya kita sudah pernah pelajari, karena saya mengingat sudah lama memang, tapi ada juga pelajaran yang sebenarnya berbicara tentang pemurnian ya dan lain sebagainya, dan waktu itu juga 1 triliun berbicara tentang hal yang berhubungan dengan cawan lebur ini. Kita melihat ayat intinya, saudara-saudara yang kekasih, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Jadi dalam terjemahan lain yang dituliskan Rasul Petrus ini secara sederhana, dia mau sampaikan bahwa ujian-ujian dalam konteks pencobaan yang lebih merujuk kepada sesuatu yang besar, berat, dan menyakitkan itu biasa saja, begitu kira-kira bahasa orang sekarang. Biasa aja, ya, jangan seolah-olah itu hal yang luar biasa. Ya, bersukacitalah, ya, karena memang itu bagian dari penderitaan mengikut Kristus. Ya, jadi ini sebuah hal yang dibuat menjadi ayat inti kita, ya, yang berbicara tentang cawan lebur yang akan datang. Ya, cawan lebur yang akan datang pada saat kita menjadi orang Kristen. Sehingga tentunya setelah saya melihat semua pelajaran kita sepanjang pekan ini pun, poin-poin yang penting yang disampaikan juga menjadi satu poin yang general dan sederhana menurut saya, yang dalam pelajaran kita, baik dalam firman di mana saja kita mendengar, kita sudah berulang-ulang, ya, khususnya waktu kita belajar waktu yang lalu itu mengenai bagaimana kita harus memikul salib Kristus. Ya, ini sebuah konsep yang menurut saya tidak asing lagi bagi orang-orang yang belajar firman Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan melihat bahwa cawan lebur itu berdampak kepada berbagai hal,
dalam konteks hubungan Tuhan dan manusia dan pihak-pihak lainnya seperti setan, seperti dosa dan lain sebagainya yang akan kita pelajari di sepanjang minggu ini. Lalu kita bisa melihat ada 7 poin penting yang saya buat, ya. Saya selalu buat 7 poin setiap sekali mendapatkan untuk memberikan kesimpulan di konsep ini, dan tentunya ini nanti bisa menjadi dasar bagi kita untuk berdiskusi pada saat ini. Yang pertama, ya, cawan lebur. Ya, cawan lebur kita sudah digambarkan di pelajaran Sabat petang itu, menggambarkan satu alat yang digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan untuk meleburkan sesuatu, ya, untuk membuat satu unsur itu terpisah dari unsur-unsur lainnya, ya. Dan tentunya ini juga tidak dipakai oleh ilmuwan, ini juga dipakai oleh ahli besi, pandai besi dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya, setelah kita sudah sama-sama baca, menurut saya kita bisa sepakat bahwa cawan lebur yang ditekankan dalam pelajaran kita di sepanjang pekan ini adalah ujian berat dalam kehidupan. Karena sebaik apapun teori kita mengikut Tuhan, sebaik apapun pengetahuan kita akan janji-janji Tuhan yang kita bisa simpulkan indah pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita sudah masuk cawan lebur ini, kita sudah mengalami yang namanya cawan lebur ini, akan ada satu kondisi di mana kita memang harus benar-benar mengalami kesulitan, ya. Karena pada prinsipnya tidak ada proses yang gampang kalau sudah masuk di dalam analogi cawan lebur ini. Ya, kalau kita sudah familiar dengan pemurnian, ya, dan lain sebagainya, ya, bahwa Tuhan sendiri pun di kitab Yesaya, Yeremia bicara tentang itu. Ya, tidak ada proses yang gampang di situ. Harus ada satu kondisi yang kita sering sebut sebagai pencobaan, ujian yang berat. Dan ini tentunya kita akan lihat lebih jauh nanti ke arah mana. Ya, apakah memang semuanya itu adalah cawan lebur itu isinya semua ujian berat dan lain sebagainya, dan hal apa yang penting untuk kita lihat. Jadi pada poin selanjutnya yang diberikan oleh buku sekolah sahabat kita ini adalah bahwa life is full of surprise, yaitu sebuah perkataan yang umum menurut saya secara global. Ya, hidup itu nggak bisa ditebak. Ya, seseorang memiliki rencana yang sangat baik dalam semua bagian-bagian hidupnya, tapi kalau keadaan berkata lain, makanya dibilang dalam pelajaran kita ini kejutan-kejutan. Ya, hanya sedikit saja yang terjadi itu bisa merubah kehidupan kita seluruhnya. Sehingga hidup penuh kejutan ini sebenarnya istilah orang yang tidak ini sebenarnya bukan istilah Kristiani, ya. Hidup penuh kejutan ini sebenarnya lebih ke istilah orang duniawi. Kenapa? Karena di pelajaran sekolah sahabat kita ini bilang harusnya orang Kristen itu enggak kaget-kaget lagi kalau apapun yang terjadi. Ya. Saya yakin kita sudah baca ini 1 Petrus 4 ayat 12. Ya. Sahabat-sahabat yang kekasih, janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi kepadamu. Yaitu bagian dari ayat inti kita tadi, tapi saya bacakan translate lainnya. Ya, jadi jangan terkejut, ya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang aneh. Seharusnya sebagai orang yang mengikut Tuhan, mengikut Kristus, ya, pada saat kita sudah mengerti akan konsep memikul salib, sebenarnya ya, secara rohani, saya bicara secara rohani, karena kalau bicara secara manusia memang ya sulit, tapi tidak ada lagi seharusnya yang mengagetkan kita tentang apapun yang terjadi, baik hal yang baik maupun hal yang buruk. Kadang-kadang kalau orang
menghadapi hal yang baik ya nggak terlalu terkejut karena lebih banyak senangnya. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak baik itu yang banyak terkejut dan mempengaruhi kerohanian mereka, iman mereka dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya sebagai orang yang mengikut Kristus, seharusnya cobaan-cobaan itu bukanlah sebuah hal yang mengejutkan. Walaupun gambaran Rasul Petrus tadi kengeriannya itu seperti api. Ya. Jadi ini menjadi satu bagian penting yang juga disampaikan dalam pelajaran kita ini. Lalu selanjutnya apa yang saya ambil dalam poin penting pelajaran kita pada satu minggu ini? Musuh memang hebat, tetapi musuh itu pernah kalah dan pasti akan kalah. Ya, tentunya kita sama-sama tahu bahwa musuh yang dimaksud di sini adalah setan itu. Ya, dia sangat luar biasa sekali. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa untuk menjatuhkan seseorang, kelompok, jemaat. Ya. Tetapi di dalam kehebatan itu tidak adalah seorang Kristen yang bilang, aduh mau bagaimana lagi, aduh saya enggak bisa, enggak sanggup. Ya. Karena kita tahu satu kronologi berdasarkan firman bahwa musuh yang dibilang hebat itu dia kalah. Dia dikalahkan oleh Kristus. Dan dia nanti akan dikalahkan oleh Kristus selama-lamanya pada saat dia datang kedua kali. Jadi tentunya kita bisa melihat hal ini dan sebagai pengikut Kristus atau yang merasa sebagai pengikut Kristus tentunya tahu mereka berada di posisi mana dalam pertentangan besar ini antara kebaikan kejahatan antara setan dengan Tuhan, dan kita harus sadari posisi kita di mana. Ya, kita harus lihat walaupun hidup ini kadang-kadang kita terjatuh, ya, setan akan usahakan sedemikian rupa untuk membuat kita lemah, tetapi ingat Kristus kita telah mengalahkannya di kayu salib dan nanti dia akan dikalahkan selama-lamanya. Sehingga kita punya satu pegangan, satu pijakan untuk bisa melawan apapun. Ya, melawan apapun yang diberikan oleh sang musuh setan, karena dia memiliki cara yang luar biasa untuk menjatuhkan. Ya, tidak ada seorang pun yang aman selain di bawah perlindungan dari Kristus. Ya, siapapun dia, apapun yang dia tahu, ya, apapun pekerjaannya, tidak ada orang yang aman di dalam serangan setan itu sendiri. Lalu apa lagi? Ya, yang menarik juga yang bisa kita lihat dalam cawan lebur ini adalah hukum tabur tuai. Saya pikir ini sebuah istilah yang juga cukup global, tetapi memang Alkitab kita sangat banyak berbicara tentang prinsip hukum tabur tuai ini. Ya, pada prinsipnya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat adil. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tapi sekolah sahabat kita bilang bahwa konsekuensi dosa itu tidak bisa hilang. Ya, jadi saya secara pribadi waktu baca bagian ini, secara teori saya tahu, tapi waktu saya baca kembali, ya, secara refleks, semua dosa-dosa yang saya lakukan langsung saya ingat di sini. Ya. Karena apapun itu, walaupun saya sudah mohon ampun sama Tuhan setiap hari, konsekuensi dosa itu memang secara alamiah akan datang untuk menagih. Ya. Dia akan datang cepat atau lambat, apapun itu. Karena semua yang Tuhan buat supaya kita tidak berdosa itu untuk kebaikan kita. Dan semua yang kita buat dalam melakukan dosa itu adalah untuk ketidakbaikan kita. Jadi hasilnya pasti akan ada. Walaupun Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan memberikan pengampunan dan sudah memberikan pengampunan, tetapi konsekuensinya tetap ada. Ini menjadi satu bagian penting dalam menghadapi kondisi di dalam cawan lebur itu. Karena kadang-kadang banyak orang yang memiliki perjalanan hidup pada saat bertemu dengan masalah-masalah ini, mereka tidak punya refleksi tentang hukum tabur tuai. Ya, saya selalu bilang sama jemaat, setiap kali ada permasalahan, ya, hal yang paling pertama adalah refleksi pertobatan. Kadang-kadang orang yang sudah jatuh pun sudah salah, dia tetap dengan ego yang besar bilang bahwa bukan dia yang salah. Ya, tetapi di dalam prinsip hukum tabur tuai ini, ya, kita harus melihat bahwa setiap
perjalanan hidup pada saat kita masuk ke cawan lebur yang kita setujui konteks ujian yang berat, kita harus refleksikan diri, ya, minta pengampunan sama Tuhan. Itu salah satu hal yang penting, dan ini harus dikerjakan untuk pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kalau orang lagi kesusahan kita bilang, oh itu wajar karena memang itulah yang kamu tabur. Ya itu enggak bisa. Itu harus menjadi pekerjaan pribadi lepas pribadi. Ya, kalau kita bisa lihat di poin keempat ini, ya, Galatia 6 ayat 7 katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituai. Ya, jadi Tuhan itu mengampuni, tapi konsekuensi ya gimana ya? Memang unik, konsekuensinya tetap ada. Ya, bukan berarti karena Tuhan itu tidak memaafkan, tetapi ya, secara adil kesalahan apapun yang dibuat orang memang harus ada ganjarannya. Sama seperti kita di konsep sudah berkali-kali Pendeta Milton Pardosi bahas. Ya kalau ada seseorang berutang walaupun utangnya walaupun dia diampuni, tetapi bukan berarti utangnya nggak dibayar. Ya contohnya kalau ada orang yang tabrakan di jalan walaupun mereka sudah berdamai, bukan berarti tidak ada penyelesaian. Walaupun itu hanya gambaran sederhana, walaupun itu tidak bisa kita sesuaikan dengan cara kerja Tuhan yang sebenarnya, karena tentunya hanya Tuhan yang tahu bagaimana hukum tabur tuai ini. Tapi pada prinsipnya apa yang ditabur itu yang dituai, kata Rasul Paulus dalam Galatia 6 ayat 7. Lalu yang kelima, ya, cawan lebur juga dikenal sebagai satu alat yang memurnikan satu unsur, memisahkan unsur ini dari unsur-unsur lainnya sehingga murni. Ya, kalau sekolah sahabat kita gambarkan itu adalah seperti memurnikan emas. Tapi saya pikir ini sudah menjadi satu pelajaran yang umum di kalangan Kristen sendiri, bahwa setiap pencobaan, setiap kesusahan itu akan membuat seseorang lebih baik secara rohani. Ya, saya yakin dan percaya kita mengerti kenapa cawan lebur ini dimaksudkan untuk memurnikan. Lalu apa lagi? Yang keenam. Pada saat kita sudah melewati proses, sudah mengerti bahwa hidup ini dan kesulitan-kesulitannya seperti seorang pandai besi yang memurnikan sesuatu, ya seperti seorang ilmuwan yang mau memurnikan satu unsur untuk dipilah dan diteliti. Setelah kita sudah sampai dalam pemikiran itu, maka kita bisa melihat masalah hidup melalui perspektif kedewasaan rohani. Ya. Orang yang sudah tiba di hal ini, saya pikir cukup penting. Ya. Cawan lebur kedewasaan. Bagaimana seseorang bisa berada di dalam kedewasaan rohani? Rasul Paulus gambarkan begini. Jadi masalah-masalah yang ada, ya, yang Rasul Paulus buat dalam analogi duri, ya, itu memberikan satu kebaikan secara rohani. Supaya aku itu tidak bermegah diri, supaya aku tidak sombong. Ya, bayangkan kalau kita dalam kehidupan sudah bisa dalam titik kerohanian seperti Rasul Paulus ini. Jadi karena kita sama-sama tahu kehidupan Rasul Paulus itu tidak gampang, ya, tidak aman. Ya, harus lari ke sana, lari ke sini, ditangkap, penjara, diadili, dan lain sebagainya. Tapi dia bilang justru duri-duri ini supaya aku nggak sombong, dia bilang. Ya, saya rindu saya bisa punya perspektif kedewasaan rohani seperti Rasul Paulus ini. Bayangkan setiap masalah apapun, ini berarti Tuhan supaya aku. Jadi ada satu refleksi yang membuat tidak berfokus kepada pahitnya masalah itu, tapi berfokus kepada bagaimana Tuhan masih mau memberikan terbaik di dalam keadaan yang tidak baik ini. Jadi saya pikir ini salah satu bagian yang cukup penting, ya, di dalam pelajaran kita di sepanjang minggu ini, melihat masalah hidup melalui perspektif kedewasaan rohani. Ya sudah. Jadi kalau dalam proses cawan lebur tadi, berarti kalau sudah masuk di tahap ini berarti sudah murni, ya. Karena masalah-masalah itu pun dianggap bantuan Tuhan untuk improve, ya, untuk improve kerohaniannya. Ya, jadi kalau menurut saya ini salah satu alasan kenapa Rasul Paulus bisa bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena ya nothing tulus, sudah enggak masalah itu, masalah-masalah duniawi itu.
Ya. Jadi ini menjadi satu hal yang sangat indah yang bisa kita dapat dalam pelajaran di sepanjang minggu ini. Dan di bagian terakhir sebelum kita berdiskusi, saya tambahkan di sini dalam tulisan Nyonya White di sekolah sahabat kita dikatakan dalam pemeliharaannya ia menempatkan orang-orang ini pada posisi berbeda. Jadi orang-orang yang masuk cawan lebur ini berada dalam situasi yang berbeda pula agar mereka menemukan tabiat mereka itu cacat yang tersembunyi dari pengetahuan mereka. Jadi kalau kita masuk dalam proses cawan lebur ini dalam kehidupan kita, disitulah kita bisa menemukan yang mana yang masih kurang ini untuk Tuhan. Ya, jangan justru memikirkan hal-hal yang lain dalam cara berpikir kedagingan atau keduniawian. Ya, Pendeta Milton Pardosi tambahkan begini, ada beberapa alasan manusia bisa berada dalam tekanan, mengalami ujian di tempat di mana keadaan menyebabkan manusia itu berubah, berkembang, tumbuh dalam karakter. Jadi akan sangat disayangkan kalau kita menghadapi masalah-masalah hidup ini, tapi kita tidak diubahkan. Ya, justru makin jauh dari Tuhan. Karena banyak yang begitu. Justru makin masalah, makin jauh sama Tuhan dia. Inilah yang Tuhan lakukan dalam diri manusia, menempatkan manusia dalam cawan lebur. Akhirnya manusia dapat memahami, menanggapi situasi cawan lebur yang terjadi. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini proses cawan lebur nih. Jadi kita bisa respon dengan positif. Sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan malah melakukan keputusan-keputusan dan tindakan yang justru makin jauh dari Tuhan. Dan di bagian yang terakhir saya bacakan tulisan Nyonya White dalam buku Christ Triumphant dikatakan, mereka yang berpegang teguh pada iman mereka sampai akhir akan keluar dari tungku pencobaan seperti emas murni yang 7 kali dimurnikan. Ketika dalam kesulitan ingat bahwa iman yang teruji dalam tungku penderitaan lebih berharga daripada emas yang diuji dengan api. Kiranya Tuhan memberkati kita sama-sama berdiskusi. Baik, terima kasih Pendeta Ari yang sudah menyampaikan. Kita langsung saja kepada diskusi Sekolah Sahabat. Saat ini ada pertanyaan pertama yang masuk. Nanti yang menanggapi saya minta Pendeta Muda Ari dan juga Pendeta Muda Jeremy, lalu Pendeta Pardosi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud kita harus bersuka cita sementara siksaan atau penderitaan datang kepada kita? Jadi apakah bisa kita ini bersuka cita? Padahal lagi susah ini, lagi ada kesusahan, kok disuruh bersuka cita? Ini apa yang dimaksud ini? Silakan Pendeta Ari. Baik, secara manusia, saya pikir saya akan bohong kalau bilang, oh walaupun ada masalah kita harus bersuka cita dalam konteks ekspresi tertawa dan lain sebagainya. Nanti orang pikir kita gila. Ya, tapi bersuka cita maksud saya di sini saya pikir adalah spirit ataupun pengharapan yang dimiliki orang walaupun keadaan sudah sangat sulit. Ya, contoh yang paling ideal selalu akan kembali ke Nabi Ayub. Ya, jadi dalam kondisi itu, ya walaupun dia berpakaian duka dan lain sebagainya, tapi harapan di hatinya secara rohani dia masih bisa berharap kepada Tuhan. Itulah sukacita yang menurut saya ya yang bisa terjadi. Kalau menangis pasti menangis gitu kalau ada masalah. Nggak mungkin. Mungkin bersukacita dalam konteks emosi yang tertawa-tertawa karena, tetapi pengharapan kepada Tuhan ya itu bisa diekspresikan oleh Rasul Paulus, Rasul Petrus karena mereka sudah mengerti konteks ya tetap bisa bersukacita dalam Tuhan. Ya, jadi ini bukan ekspresi emosi tetap senang, tapi tetap punya pengharapan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Silakan lanjut Pendeta Jeremy. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk sejalan dengan yang Pak Pendeta Ari sampaikan tadi, menambahkan saja dari permasalahan atau penderitaan yang datang kepada kita, secara pandangan kita manusiawi, secara pandangan duniawi kita, tentu kita akan merasa sedih, susah gitu ya. Tapi kita diajak untuk mengalihkan pandangan kita bukan kepada kekecewaan itu. Mungkin seperti juga yang berada di pendalaman di Sekolah Sahabat yang lalu, di mana kita diajak untuk melihat sisi positif atau sisi rohani dari satu peristiwa yang menjadi penderitaan buat kita. Yang pertama kita bisa ambil bahwa seperti pelajaran kita tadi, itu adalah sarana untuk Tuhan melatih kita, membuat kita
semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin berharap di dalam Tuhan. Yang kedua, kita diajak juga untuk melihat boleh jadi ada hal yang Tuhan ingin munculkan, yaitu kekurangan kita, apakah pribadi, apakah ada satu hal yang salah dalam keluarga ataupun di lingkungan di gereja kita. Jadi penekanan saya adalah untuk kita melihat bukan dengan pandangan manusiawi atau duniawi saja, tapi kita boleh melihat sisi rohani dari satu peristiwa tersebut yang boleh menguatkan kita tentunya, karena seperti yang lalu juga kita mendapatkan bahwa kalau kita hanya berfokus atau melihat kepada siksaan atau penderitaan yang datang, justru kita akan lemah, hilang harapan, dan kita akan lepas dalam hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih, Pendeta. Silakan Pendeta Pardosi, gimana ini maksudnya ini kita bersuka cita, padahal lagi susah ini. Kami persilakan Pendeta Pardosi. Terima kasih dan salam jumpa kembali kepada para sahabat konsep yang setia mengikuti diskusi sekolah sahabat ini ya. Dalam konteks bersuka cita, itu dalam pikiran. Secara fisik mungkin kita merasa lelah gitu ya, karena harus menghadapi ujian. Tapi pikiran kita tidak boleh menjadi apa? Lelah, dan akhirnya justru bersungut atau bahkan menghujat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ayat hafalan kita ini berkata, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Nah, kenapa kita harus bersukacita? Karena upahnya itu yang membuat kita bersukacita. Nggak ada secara manusia jasmani itu orang yang menderita bersukacita, nggak ada itu. Tetapi yang ada adalah bagaimana kita menjalani, menyikapi pergumulan, penderitaan, kesusahan itu. Itu yang menjadi penting. Kalau kita menyikapinya dengan baik, maka di situ akan ada pengharapan, di situ akan ada kebergantungan kepada Tuhan, dan itu membawa sebuah sukacita. Sukacitanya apa? Bahwa saya sedang dimurnikan Tuhan, bahwa saya sedang apa? Didisiplin oleh Tuhan supaya saya semakin murni, iman saya semakin murni. Karena semakin murni iman kita dibersihkan, ditempa, dimurnikan oleh Tuhan, maka kita semakin layak untuk menjadi warga negara apa? Warga negara surga. Nah, itu sebabnya ada sukacita. Nah, kalau ada anak sekolahan nggak suka ada ujian, itu lain lagi tuh. Bagaimana dia? Berarti dia nggak ada sukacita. Bagaimana dia mau naik kelas kalau nggak pernah ujian? Nah, jadi konsep bersukacita itu dalam sikap, ya, hati, pikiran. Bagaimana kita menjalani, menyikapi penderitaan, ujian, pencobaan yang Tuhan berikan atau yang Tuhan izinkan terjadi pada kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi untuk tanggapannya. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Saya minta nanti Pendeta Ari dan Pendeta Maro boleh menanggapi hal ini. Bagaimana kita tahu apa penyebab dari penderitaan yang terjadi? Apakah itu ujian dari setan atau karena kesalahan dosa kita? Ini kadang-kadang kita nggak tahu ini. Waktu ada masalah ini kira-kira ini karena memang kita yang salah atau karena memang setan yang lagi sedang usil-usil dengan kita ini. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu akan hal-hal seperti ini? Silakan Pendeta Ari, lalu dilanjutkan Pendeta Maro. Baik, terima kasih. Bagaimana kita tahu? Ya, jadi saya pikir masing-masing orang pasti akan membutuhkan waktu untuk melihat masalah-masalah yang ada. Kalau dia sudah punya satu kedewasaan rohani tentunya, karena bagi orang yang masih belum dewasa secara rohani, setiap masalah itu akan menimbulkan kepanikan, keputusan yang keliru, dan semakin akan bahkan membuat berdosa begitu. Tapi hal menarik yang disampaikan Pendeta Pardosi tadi di akhir kalimatnya, ya, yang diberikan Tuhan atau yang diizinkan Tuhan. Karena saya pikir
mungkin kita perlu untuk merenungkan, merefleksikan, kenapa ini ada masalah Tuhan? Apakah saya masih berdosa? Karena kan itu penting, karena kita tadi belajar tentang bahwa semua itu ada konsekuensinya. Ya. Bahkan yang diizinkan Tuhan pun itu penting, tapi tujuannya sama menurut saya. Tujuannya adalah ya kesimpulan utama pelajaran kita ini untuk membuat kita lebih baik. Jadi menurut saya penting memang untuk memikirkan kenapa ini ada masalah, tetapi kita harus memakai energi kita lebih besar untuk melihat bahwa memang ini semua adalah kebaikan yang Tuhan berikan untuk lebih baik. Sehingga menurut saya daripada kita pusing mikir ini masalah kok, ini yang cawan lebur atau yang dosa ya begitu. Karena nanti mungkin kita tidak bisa ketemu jawabannya juga ini gitu. Pertanyaannya ini masalahnya dari mana gitu. Kalau dosa yang kita masih lakukan 1-2 tahun mungkin kita masih ingat, tapi kalau yang lama, ya, tapi pada prinsipnya adalah kita berfokus kepada bagaimana menjadi lebih baik. Itu mungkin menurut saya, ya. Mungkin ada tanggapan dari tim konsep yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pendeta Maro boleh menanggapi. Baik, saya mau tambahkan sedikit saja, ya. Karena pelajaran kita ini kan menyinggung tadi ada 3 jenis ya cawan lebur. Pertama, cawan lebur itu yang datang dari Yesus Kristus, kemudian cawan lebur yang juga dari setan, dan cawan lebur juga karena atas pilihan kita. Jadi 3 jenis yang disebutkan di sini macam cawan lebur. Nah, terkadang kita emang bingung untuk melihat apakah ini berasal dari Tuhan, berasal dari setan, atau berasal dari cobaan ini dari saya sendiri. Yang paling penting di sini bagi kita adalah untuk menguji dan melihat apakah yang terjadi dalam kehidupan kita benar dari Tuhan, benar dari setan, atau benar atas tindakan kita. Tanpa ada kita introspeksi diri dan mencoba untuk meminta petunjuk dari Tuhan, maka kita akan sulit untuk mengerti atas ujian-ujian apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Intinya adalah bagaimana kita memiliki kepekaan dalam hidup kita untuk mengerti bagaimana Tuhan sedang menguji atau bukan Tuhan yang menguji. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Pendeta Pardosi boleh menanggapi. Bagaimana ini kita bisa tahu? Ini kira-kira ujian yang kita alami ini akibat dosa kita, atau karena memang setan yang buat ini usil kepada kita? Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan menarik oleh karena kita mencoba untuk mencari tahu ujian atau penderitaan yang ini. 3 ya penyebabnya ya, saudara. Yang pertama itu adalah dosa kita sendiri. Dan harusnya kita itu menjadi peka ketika memang ada dosa yang kita sudah lakukan. Tapi kadang-kadang ada orang tuh sudah menjalani hidup sulit karena dosanya pun masih merasa nggak berdosa juga. Termasuk nanti kalau kelamaan jadi orang bebal. Yang kedua, itu karena kesalahan orang lain. Orang lain yang bersalah atau berdosa, tapi kita menerima imbasnya. Bahkan imbas kepada kita itu lebih berat daripada si pelaku dosa itu sendiri. Itu contohnya orang yang mabuk, bawa mobil kan, itu kan banyak ya di koran atau televisi ya. Ada orang mabuk, bawa mobil, mobilnya masuk ke trotoar, nabrak, mati 3, 4, 5 orang. Padahal yang nabrak sehat-sehat aja. Ya. Jadi kan lebih parah yang ditanggung oleh orang yang tidak bersalah itu daripada yang melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu dari kuasa kegelapan itu sendiri. Nah, dalam 3 penyebab ini, Tuhan itu kan tidak pernah menyebabkan hal negatif. Dari ketiga ini, maka Tuhan bisa gunakan itu sebagai proses memurnikan diri kita. Nah, itu sebabnya kalau saudara punya Alkitab ya, saya bacakan. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Nah, di sini kita perlu meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk memberikan kepada kita kepekaan. Sebenarnya persoalan ini apa yang sedang terjadi? Apakah ini akibat dosa saya? Apakah ini akibat orang lain yang bersalah sehingga juga saya harus menanggung kesalahan itu walaupun saya tidak berbuat dosa? Ataukah ini karena memang ada the great kontroversi, pertentangan besar dalam alam semesta ini antara Kristus dengan siapa? Dengan setan.
Nah, disitulah kita perlu kepekaan gitu. Perlu kuasa Roh Kudus untuk kita boleh melihat bahwa ini apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup saya. Kalau itu memang karena dosa saya, maka diberikanlah kepada saya kepekaan untuk apa? Bertobat. Tetapi bukan berarti konsekuensi itu menjadi hilang, tidak. Konsekuensi harus tetap dijalani, tapi saya peka bahwa ini adalah akibat dosa. Kalau itu karena kesalahan orang lain, sehingga saya menderita, maka saya akan meminta kepekaan untuk diberikan kekuatan. Dan kalau itu karena pertentangan besar seperti Ayub, dia menderita karena ulah setan dan Tuhan izinkan itu, maka saya bisa melihat dengan mata rohani yang jelas bahwa ini adalah pertentangan yang besar antara Kristus dengan siapa? Dengan setan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Di sini tadi saya lihat juga di Facebook ada pertanyaan dari Bapak Letus Anggraha, tapi sudah disinggung juga oleh Pendeta Pardosi tadi. Bagaimana, apakah itu bagian daripada pemurnian akan iman? Ya, benar. Kadangkala memang hal-hal seperti itu Tuhan izinkan untuk memurnikan akan iman daripada umat-umat Tuhan. Jadi terima kasih Pendeta Pardosi sudah menyinggung akan jawaban juga untuk pertanyaan dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Saya minta nanti Pendeta Muda Abi dan juga Pendeta Muda Dwi boleh menanggapi ya. Bagaimana jika dalam menggumuli suatu dosa, itu kadang-kadang memakan waktu yang lama. Ini ada dosa ini. Kita lagi bergumul dengan dosa ini, bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan dosa ini, supaya tidak ada akibatnya. Tapi kok waktunya lama? Ini bagaimana nih caranya nih? Apakah bisa memang harus lama dulu atau harus secepatnya ditinggali dosa itu? Silakan Pendeta Abi dan Pendeta Dwi. Baik, terima kasih Pendeta Adrian untuk pertanyaannya. Mungkin yang perlu kita pikirkan juga adalah bahwa bagaimana itu bisa menjadi lama gitu ya. Apakah karena dibiarkan, artinya ya disengaja gitu sehingga seolah-olah kita sedang bergumul, padahal memang kita yang membiarkan dosa itu menjadi lama di situ. Atau yang kedua, atau memang karena dosa itu sulit bagi kita untuk kita kalahkan atau kita tinggalkan sehingga memakan waktu yang lama. Yang saya khawatirkan adalah orang yang menganggap sedang bergumul dalam dosa dalam waktu yang lama, padahal kita sendiri yang membiarkan dosa itu menjadi lama ada dalam diri kita. Itu yang saya khawatirkan gitu. Bukan karena sulit untuk mengalahkannya. Jadi kalau misalnya kita membiarkan atau ya sengaja membiarkan dosa itu lama dalam diri kita, takutnya kita tidak lagi menilai itu sebagai sebuah dosa. Nah, itu yang menjadi masalah. Atau tadi bahasa Pardosi adalah menjadi bebal gitu. Ya, menjadi bebal. Nah, ketika dosa itu sulit, nah ini kan yang poin yang kedua ya. Ketika kita berpikir lama karena sulit. Nah, ya mari kita lihat apa yang membuat itu sulit gitu. Ya. Karena kekuatan daripada Tuhan pasti akan menolong kita ketika kita memiliki kesungguh-sungguhan untuk meninggalkan dosa, untuk bertobat gitu. Jadi ya mudah-mudahan dua hal inilah yang coba kita pahami ya kalau kita mengalami hal ini. Oh, kalau saya bergumul dengan dosa oleh dosa saya dan seperti yang makan waktu yang lama, ya coba kita pikir kenapa lama gitu. Ya, apakah itu karena saya sendiri atau memang seperti saya tadi katakan, apakah memang itu sulit? Nah, kalau memang itu sulit, ya minta kita kuasa daripada Tuhan untuk dapat meninggalkan dosa tersebut. Ya. Baik, terima kasih itu tanggapan dari saya. Terima kasih Pendeta Abi. Saya langsung ke Pendeta Dwi. Silakan Pendeta Dwi. Ya, apa sih yang membuat seseorang itu susah sekali untuk meninggalkan dosa? Ya mungkin ada banyak faktor. Bisa karena dia belum sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Mungkin dia sudah sadar tetapi dia tidak ada niat untuk meninggalkannya. Mungkin dia ada niat untuk meninggalkannya tapi harga yang harus dibayar mungkin cukup besar. Ya, atau memang dia mencintai dosa itu. Sehingga muncullah ada istilah namanya dosa kesayangan. Dan mungkin inilah yang membuat seseorang itu susah untuk meninggalkan dosa-dosa itu. Tetapi
setiap orang yang ingin meninggalkan dosa, dia harus melalui banyak langkah. Yang pertama, dia harus sadar bahwa itulah dosa. Dia harus paham bahwa itulah dosa. Ya, belajar firman Tuhan, bandingkan diri dengan hukum Tuhan, bandingkan diri dengan Tuhan, maka dia akan sadar bahwa itu adalah sebuah dosa. Ya, kemudian setelah dia sadar, dia harus mengambil keputusan yang radikal untuk meninggalkan dosa itu. Apapun harganya harus dibayar. Ya, apapun harganya harus dibayar untuk meninggalkan dosa itu. Jika orang itu tidak ada keinginan untuk meninggalkan dosa, setelah dia tahu itu dosa, maka yang timbul nanti ya jadi bebal, malah mencari pembenaran diri, mencari alasan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dia harus sadar bahwa pertobatan itu juga adalah karunia daripada Tuhan, bukan semata-mata itu adalah kerja daripada dirinya. Oh, saya ingin bertobat, kemudian dia bisa bertobat. Tidak seperti itu. Dia membutuhkan kuasa Roh Tuhan, kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, jika seseorang ingin meninggalkan dosa, maka dia harus melalui step-step. Yang pertama, dia harus sadar bahwa itu dosa. Yang kedua, dia harus punya niat untuk meninggalkannya. Yang ketiga, dia harus berserah sama Tuhan untuk membantu dan melepaskan dirinya daripada dosa-dosa itu. Dan dia harus ingat bahwa dosa yang tidak dipertobatkan itu tidak diampuni. Ya, dosa yang tidak dipertobatkan itu tidak diampuni. Dan mudah-mudahan itu akan mendorong orang tersebut untuk meninggalkan dosa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Dwi, Pendeta Abi yang sudah menanggapi. Tidak terasa waktu kita sudah hampir berakhir, dan saat ini kita akan masuk kepada closing statement. Namun sebelumnya juga nanti Pendeta Pardosi boleh menanggapi untuk pertanyaan terakhir tadi. Saya mulai dari Pendeta Pardosi. Bagaimana seseorang itu untuk bergumul meninggalkan dosa? Kadang-kadang orang itu kayaknya lama sekali ya bergumul untuk meninggalkan dosa. Jadi bagaimana caranya supaya dosa itu janganlah lama-lama kita gumuli-gumuli supaya secepatnya kita akhiri. Silakan Pendeta Pardosi dan closing statement. Baik, yang pertama adalah karena dosa yang dilakukan itu enak. Coba nggak enak, nggak betah dia. Karena enak, makanya dia lakukan. Contohnya, kecuali orang psikopat ya, dosa membunuh. Manalah ada enaknya itu. Kan nggak ada enaknya itu. Jadi kalau ada orang doyan membunuh, ya itu psikopat namanya. Orang stres itu. Kalau normalnya memang nggak enak. Tapi ada dosa yang enak. Contohnya apa? Berzina, kan enak. Makanya dia betah, karena enak. Itu, ya. Jadi mungkin dia lama bergumul dengan dosa itu untuk dia tinggalkan, karena enak dia. Dosa korupsi, kan enak. Ya kan? Mendapat duit. Yang kedua, kenapa orang bergumul meninggalkan dosa? Yang kedua, karena belum ketahuan atau ketangkap. Jadi selama nggak ketahuan, nggak ketangkap, enak pula, gitu kata orang Medan, gitu ya, enak pula, ya lanjutlah dia kan gitu. Yang ketiga, dia belum menerima konsekuensinya. Dia belum menerima konsekuensinya. Tapi ada Pak Pendeta, orang sudah menerima konsekuensi, dipukulin karena nyopet, keluar dari penjara nyopet lagi. Ya karena enak itu tadi, gitu kan. Nah, balik lagi kepada enak, nggak kerja, nyopet dapat duit, nggak kerja nyopet dapat duit, kan begitu ya. Tetapi ada juga orang karena sudah menerima konsekuensi yang sangat pahit, maka dia bertobat, betul ya. Nah, jadi sebenarnya pertobatan yang sungguh itu adalah ketika dia belum ketangkap, tetapi dia siap menerima risikonya. Nah, itu pertobatan yang sungguh. Dia bertobat sebelum ketangkap, tetapi dia siap menerima apa? Risikonya. Kadang-kadang orang kalau bertobat setelah ketangkap itu belum tentu juga dia bertobat. Ya buktinya apa? Ya karena ketangkap dia bertobat. Kalau nggak ketangkap, lanjut dong. Ya itu tadi, balik lagi kepada yang tadi itu. Enak, belum ketangkap, belum menerima konsekuensinya. Tetapi apapun yang terjadi, kalau saudara lihat contoh-contoh di Alkitab, maka entah itu enak, entah itu belum ketangkap, entah itu konsekuensinya dia belum terima, tetapi orang yang bertobat, maka kuasa Tuhan lebih besar daripada dosa. Kuasa Tuhan itu lebih besar daripada jerat-jerat iblis yang menjerat hidup kita. Tapi kalau kita sudah serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan,
maka harusnya tidak ada alasan susah meninggalkan dosa. Karena itu berarti Anda masih yang 3 itu. Apa itu tadi? Enak, belum ketangkap, dan Anda belum menjalani konsekuensi dosa saudara. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah ikut dalam pembahasan diskusi bersama konsep. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi. Kita langsung ke Pendeta Depari untuk menyampaikan closing. Baik, saya pikir yang menjadi pelajaran penting bagi kita sepanjang minggu ini sesuai dengan judulnya, cawan lebur yang datang. Saya pikir ini bukan pelajaran baru bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ini mengingatkan kita kembali bahwa apapun yang datang, khususnya hal-hal yang berat dalam pergumulan, permasalahan, itu akan semakin memurnikan kita, semakin meninggikan kita secara rohani, bukan karena kemampuan kita, tapi karena bantuan Tuhan. Dan jangan pernah kalah secara hati tadi, seperti kata Rasul Petrus, oleh semua masalah-masalah itu. Ya, saya bacakan kembali versi terjemahan New International Version-nya di 1 Petrus 4 ayat 12, sahabat-sahabat yang kekasih. Janganlah terkejut dengan cobaan menyakitkan yang kamu derita, seolah-olah itu hal yang aneh. Jadi kita akan semakin bersukacita seperti sikap Rasul Paulus dalam kedewasaan rohaninya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk tanggapannya ya dari pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang sudah dibagikan, dan kita akan mengakhiri akan acara diskusi sekolah sahabat kita. Sebagai doa tutup, saya minta kesediaan dari Pendeta Muda Jeremy. Kami persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk tuntunan Tuhan bagi kami sepanjang diskusi sekolah sahabat kami ini. Biarlah kiranya setiap pelajaran yang kami dapatkan boleh kami imani, kami percaya, dan biarlah Roh Kudus Tuhan saja yang membantu kami untuk boleh tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, dan bersukacita bila mana datang pencobaan-pencobaan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah dengan kuasa Tuhan saja kami boleh dimurnikan, semakin siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Demikianlah cara diskusi sekolah sahabat kita. Jangan lupa bagikan akan pelajaran sekolah sahabat kita kepada sahabat-sahabat kita semua. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami, Koheng Serve Stephen. Tuhan memberkati.